Oke Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Welcome back lagi teman-teman untuk di channel analisa trading cryptocurrency hari ini. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Saya harap semuanya sehat selalu, rezekinya lancar ya, dan usahanya semuanya mantap jaya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan bahas untuk pergerakan Bitcoin. Dan sekarang Bitcoin lagi mantap-mantap teman-teman ya, lagi sudah mulai hijau. Dan mudah-mudahan saja ini akan menjadi awal mula yang bagus ya untuk Bitcoin untuk pullback lagi, atau setidaknya recovery lah kembali teman-teman, dan bisa terpantul di area moving average 200 yang kita analisa tadi, yang analisa kemarin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, by the way teman-teman yang belum join guide, ayo silahkan aja join di link deskripsi. Di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus teman-teman, yang ngepump sampai ribuan persen, bahkan ratusan persen dalam waktu satu hari ya. Dan di sini ada beberapa juga token-token yang cukup sangat bagus dan crypto project yang cukup sangat mantap ya untuk kita amati nanti. Tapi by the way teman-teman, sekarang Bitcoin di level 20.900 US dollar itu satu Bitcoinnya, dan mengalami kenaikan sebesar 3% untuk di hari ini. Dan ini merupakan sentimen yang cukup sangat bagus teman-teman untuk di dunia kripto itu sendiri. Ini ada beberapa alasan, tapi sebelum masuk ke alasannya kita bahas dulu untuk teknikalnya. Jadi untuk teknikalnya kemarin teman-teman kita kan sudah narik garis hijau ya, untuk di time frame H4 sudah tarik garis hijau seperti ini dan terpantul ke atas teman-teman, dan tidak membentuk pola yang sama, jadi turun seperti ini tapi akan memantul lagi ke atas. Jadi kita tunggu dulu untuk Bitcoin break di level area 21.900 ini ya. Kalau misalkan sudah break di area sini, kemungkinan besar Bitcoin kita ini akan naik kembali. Tapi kalau kita tarik di trendline, untuk yang trendline yang lebih kecil ya, ini hijau ini saya garisi trendline ini. Nah, kalau untuk trendline yang lebih kecil teman-teman, ini sebenarnya Bitcoin ini sudah melewati fase-fase yang cukup krusial, dan ini adalah sudah breakout teman-teman. Tapi kalau misalkan candle yang panjang-panjang seperti ini ya, nah kita tarik candle panjangnya seperti ini sebenarnya sudah breakout teman-teman untuk Bitcoin, dan ini kemungkinan bisa rally-nya ini cukup sangat tinggi. Jadi hype-nya kemungkinan bisa menyentuh moving average 200 di time frame H4. Jadi kemungkinan besar naiknya sampai 23 ribuan ya. Jadi kita tunggu sampai 23.000 untuk break pertama 21.900, break kedua 23.000 ya untuk next. Jadi kalau misalkan sudah break di area sini, kemungkinan besar teman-teman Bitcoin kita akan rally lagi untuk next to the moon kembali. Oke, dan kita bisa lihat juga untuk beberapa candle yang saya senangi juga teman-teman, untuk di weekly ini cukup sangat green ya, ibaratnya tuh cukup ada penguatan, dan di sini sudah mulai ada hijau-hijau manja, dan ya di sini mudah-mudahan ada harapan teman-teman untuk pullback untuk naik ke atas kembali. Jadi kita bisa rally lagi ya untuk nextnya. Jadi kita bisa untuk setup kembali untuk di Bitcoin ini. Oke, tetap yang penting tetap DC aja teman-teman, santai. Kalau ada uang ya ditabung ya kan, di DC kembali ya seperti biasanya. Oke, dan di sini ada beberapa berita kenapa Bitcoin kok naik. Saya sempat baca-baca teman-teman di Twitter. Nah, di sini Twitter ini teman-teman, Celsius. Nah, Celsius ini kemarin ini baru 4 jam yang lalu ya, ini sudah melunasi hutang kolateralnya di MakerDAO sebanyak teman-teman 21.962 WBTC atau Warped Bitcoin ya teman-teman. Jadi Warped atau Bitcoin lah. Jadi WBTC itu sama dengan satu Bitcoin teman-teman ya, sama. Jadi sama aja. Jadi MakerDAO Celsius ini sudah melunasi hutangnya di MakerDAO sebanyak 21.900 Bitcoin atau sekitar 22.000 Bitcoin. Jadi sudah dilunasi semuanya, dan ini cukup sangat bagus juga teman-teman untuk Bitcoin, dan ini adalah rally yang cukup sangat bagus dan mantap kembali. Jadi sudah lunas hutangnya, tidak memikirkan hutang kembali, dan tugas sekarang Celsius mungkin lagi recovery besar-besaran ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan bisa mengembalikan nasabahnya kembali yang kemarin gara-gara ST8 yang diputer-puter dan di staking di mana-mana ya. Oke, dan kita bisa lihat teman-teman, dan di sini juga ini ada juga teman-teman baru aja Warped Bitcoin teman-teman, sebanyak ya 24.000. Nah, ini sudah ditarik teman-teman dari Celsius ke FTX. Nah, ini ada paus yang narik Bitcoinnya dari Celsius ke FTX ya. Kemungkinan ini lagi dia ya, kemungkinan ini akun admin teman-teman, akun admin yang ya mudah-mudahan saja tidak didam ya ini ya, mudah-mudahan saja tidak didam dan bisa menjadi
stakingan kembali ya untuk peminjaman Bitcoin dalam waktu leverage atau futures. Dan di sini Papa Elon juga teman-teman, Papa Elon ini ada berencana. Nah ini Papa Elon ini berencana teman-teman mengumumkan pelanggan untuk membayar perjalanan di Dogecoin. Nah jadi teman-teman di sini nanti Papa Elon juga akan berencana teman-teman untuk pelanggan membayar perjalanan di Dogecoin nanti dengan menggunakan Dogecoinnya. Ini cukup sangat bagus juga. Dan next teman-teman, di sini saya sempat baca juga tadi berita di Finball. Ini belum ada berita cukup sangat bagus ya. Yang ini tadi juga oke. Kita close saja dulu. Dan di sini juga teman-teman balik juga di Decrypt Genesis. Nah, ini Genesis juga ini masuk juga ya. Jadi Genesis bergabung dengan daftar perusahaan yang likuidasi dari Three Arrow Capital ya. Jadi CEO Genesis Michael Moore telah mengkonfirmasi bahwa platform kripto memang memiliki banyak eksposur dana lindung nilai bermasalah di Three Arrow Capital. Jadi Three Arrow Capital ini masih cukup sangat besar teman-teman, ibaratnya tuh tanggungannya ya yang sempat ngedam beberapa kali ya, dan beberapa asetnya tuh harus dijual teman-teman untuk ya mengembalikan uang nasabahnya yang diinvestkan tadi. Dan kita bisa lihat teman-teman, ini ada juga Reddit itu punyanya Rusia ya. Jadi Reddit akan meluncurkan NFT avatar build on Polygon. Jadi nanti ini rencana Reddit ini akan meluncurkan NFT di jaringannya Polygon teman-teman, dan kemungkinan besar ini Polygon akan menambah gasnya terbaru. Ingat Reddit ini juga cukup sangat gede ya, komunitasnya itu juga mendunia teman-teman di Reddit ini. Jadi Reddit ini kayak forum, baratnya kayak Facebooknya Rusia ya. Jadi kemungkinan besar ini akan jadi ya hal baru yang cukup sangat bagus teman-teman untuk NFT ya. Jadi dalam beberapa minggu mendatang Reddit akan meluncurkan pasar kolektibilitas avatar baru yang memanfaatkan token non fungible NFT ya, yang dihosting di blockchain Polygon teman-teman di sini. Oke. Nah, di sini jadi kita harus hati-hati, dan ini berita cukup sangat positif juga. Dan di sini juga teman-teman tadi ada berita juga, ini ada Solana Labs Multicoin dituduh melanggar hukum sekuritas oleh investor Solana. Jadi token Sol atau Solana adalah keamanan tidak terdaftar yang orang dalam diutamakan sementara retail menderita teman-teman. Jadi gugatan ini dituduhkan di sini. Di sini nanti bisa dibaca-baca teman-teman untuk di CoinDesk. Jadi gugatan atau class action yang diajukan di Pengadilan Federal California minggu lalu menuduh bahwa pemain kunci dalam ekosistem Solana mengambil keuntungan secara ilegal dari Sol atau Solana. Jadi token asli blockchain yang menurut gugatan itu adalah keamanan yang tidak terdaftar. Jadi mungkin ada Solana palsu atau yang Solana masuk ya. Jadi kita bisa lihat lagi. Jadi diarsipkan dari penduduk California Mark Young yang mengatakan dia membeli Solana pada akhir musim tahun 2021 kemarin. Jadi gugatan itu menyebutkan Solana Labs atau Solana Foundation, Anatoly Yakovenko dari Solana, raksasa visi Crypto Multicoin Capital teman-teman, jadi Kyle Samani dari Multicoin, dan di meja perdagangan di Falcon X. Di sini ada beberapa yang mempermainkan Solana kemarin itu sampai ngedrop ya di sini. Tapi sekarang sudah recovery semua dan sudah oke semua. Dan di sini Three Arrow Capital ini Voyager kemarin tuh cukup sangat bermasalah juga ya. Di sini Voyager ini kemarin sempat saya retweet teman-teman. Oke. Nah, ternyata Voyager ini ada nyangkut juga teman-teman untuk di mana nih di Arrow Capital. Jadi Voyager ini adalah sebagai Ventura ya teman-teman ya, bagian investasi juga. Jadi kita bisa baca. Jadi saat ini kami memiliki sekitar 1, miliar aset kripto dalam portfolio kami ya. Ya, ditambah klaim terhadap Three Arrow Capital lebih dari 650 juta dolar ya di sini. Jadi Voyager ini nyangkut juga teman-teman dananya di Three Arrow Capital ya. Jadi kami juga memiliki lebih dari 350 juta uang tunai atau cash ya di Metropolitan Bank Komersial. Tapi kemarin Voyager itu cukup kayak Celsius juga ya. Itu kemarin itu sempat mensuspend juga usernya itu untuk menarik dana, jadi sementara dibekukan. Tapi mudah-mudahan saja ini masalah cepat selesai teman-teman untuk di Voyager dan tidak bisa merugikan investor lagi ya. Tapi kita lihat untuk di beberapa hari ini atau di beberapa Twitter, untuk yang belum baca Twitter, karena Twitter ini sangat penting banget teman-teman untuk kedepannya nanti. Jadi kita harus
lihat untuk pergerakan nextnya ya, untuk arah-arah Bitcoinnya. Tapi saya lihat untuk di beberapa 4 jam ini sudah selesai teman-teman ya, ini sudah selesai ya, ini sudah selesai semuanya, dan mudah-mudahan saja ini bisa menjadi rally yang cukup sangat bagus ya untuk Bitcoin untuk next lagi tuh teman. Dan ini sudah breakout dan kita bisa tunggu lagi di area 23.000 atau 22.000 ya untuk breaknya ke atas kembali untuk di Bitcoin. Tapi kalau misalkan Celsius sudah melunasi utang ya, kita tunggu aja dulu ya untuk siapa MicroStrategy ini bisa memainkan Bitcoinnya yang lebih baik lagi. Jadi sekarang likuidasinya Celsius itu sudah $0 ya, jadi sudah sangat aman dan ini memberikan impact yang cukup sangat positif ya untuk Bitcoin. Tapi kita lihat juga teman-teman untuk nextnya, apakah The Fed bulan ini akan menaikkan suku bunga lagi ya, kita nggak tahu juga. Jadi kita harus wanti-wanti juga teman-teman untuk forecastnya berapa, nanti kita persiapan lagi apakah bisa didam lagi oleh suku bunga Amerika ini. Oke, sekian dari saya teman-teman, saya Edo ya, see you di next video.